Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Dwi Novianti, NPM 10219017 dari kelas C3 Akuntansi S1. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang jenis dan komponen keuangan. Nah, jenis-jenis laporan keuangan itu ada apa aja? Yaitu ada 5, yaitu ada neraca, ada laba rugi, arus kas, dan perubahan modal, serta catatan atas laporan keuangan. Nah, apa sih neraca itu? Neraca adalah laporan yang menunjukkan jumlah aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan pada periode tertentu. Lanjut, informasi yang disajikan dalam neraca itu ada apa aja? Nah, informasinya itu ada jenis-jenis aktiva yang dimiliki, jumlah rupiah masing-masing jenis aktiva, jenis-jenis kewajiban, jumlah rupiah masing-masing jenis kewajiban, jenis-jenis modal, dan yang terakhir ada jumlah rupiah masing-masing jumlah modal. Penyusunan komponen dalam neraca didasarkan pada 2 tingkat, yaitu ada likuiditas dan jatuh tempo. Apa itu likuiditas? Nah, likuiditas adalah paling mudah dicairkan. Sebagai contoh, disusun lebih dahulu karena merupakan komponen yang paling liquid dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya. Nah, kalau jatuh tempo itu dari yang paling pendek sampai yang paling panjang. Sebagai contoh, ada pinjaman jangka pendek. Lanjut, yang kedua ada pengertian laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu apa sih? Nah, laporan laba rugi itu adalah laporan yang menunjukkan suatu kondisi usaha di mana jumlah perolehan pendapatan dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan pada suatu periode tertentu sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam keadaan laba atau rugi. Informasi yang disajikan dalam laba rugi itu yang pertama ada jenis-jenis pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode. Yang kedua ada jumlah rupiah yang masing-masing jenis pendapatan. Yang ketiga ada jumlah keseluruhan pendapatan. Yang keempat ada jenis-jenis biaya atau beban. Yang kelima ada jumlah rupiah masing-masing. Dan yang keenam ada jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan. Komponen penyusunan laba rugi ada apa aja? Nah, komponen penyusunan laba rugi itu ada pendapatan, keuntungan, laba sebelum pajak, laba sebelum bunga dan pajak, beban, harga pokok penjualan, dan biaya operasional. Yang ketiga ada laporan perubahan modal. Apa sih laporan perubahan modal itu? Laporan yang menunjukkan perubahan modal yang dimiliki perusahaan saat ini dan sebab-sebab perubahan modal tersebut. Yang keempat ada arus kas. Merupakan suatu laporan keuangan yang menunjukkan arus kas masuk atau arus kas keluar untuk periode tertentu di perusahaan tersebut. Nah, informasi apa sih yang disediakan atas laporan kas ini? Nah, informasinya itu ada penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu, baik yang berasal dari kegiatan bisnis, investasi, atau pendanaan. Komponen penyusunan arus kas ada apa aja? Nah, yang pertama ada arus kas dari kegiatan bisnis, yang kedua ada arus kas dari kegiatan investasi, dan yang ketiga ada arus kas dari kegiatan pendanaan. Yang kelima, ada catatan atas laporan keuangan. Apa sih catatan atas laporan keuangan itu? Nah, laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan dan bertujuan untuk memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu sehingga menjadi jelas penyebabnya. Kalian tahu nggak aktiva, aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva lainnya itu apa? Nah, kalau aktiva lancar itu merupakan harta atau kekayaan yang segera dapat diuangkan pada saat yang dibutuhkan dan paling lama 1 tahun, serta merupakan aktiva paling liquid dibandingkan aktiva lainnya. Kalau yang kedua ada aktiva. Aktiva adalah merupakan harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan pada periode tertentu. Lanjut, ada aktiva tetap. Aktiva tetap adalah merupakan harta dan kekayaan yang dimiliki perusahaan dalam jangka waktu yang panjang atau lebih dari 1 tahun. Serta yang terakhir ada aktiva lainnya, yaitu kegiatan atau kekayaan perusahaan yang dimiliki digolongkan dalam aktiva tetap dan aktiva lancar. Lanjut, ada modal dan modal disetor. Kalau modal itu merupakan hak yang dimiliki perusahaan. Komponen modal biasanya berupa modal disetor, laba ditahan, agio, saham, dan cadangan laba lainnya. Kalau modal disetor itu merupakan setoran modal dari pemilik perusahaan dalam bentuk saham dan jumlahnya tertentu. Ada harga pokok penjualan dan biaya.
Nah, apa itu harga pokok penjualan? Harga pokok penjualan yaitu total pengeluaran biaya langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan yang timbul dari barang dan atau jasa yang diproduksi dan dijual dalam kegiatan bisnis dalam suatu periode. Kalau biaya yaitu pengeluaran modal perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa dalam periode tertentu. Kalian tahu nggak cara membaca laporan keuangan menurut James Ogill? Ini aku kasih tahu ya. Yang pertama, dia memulainya dari belakang. Yang kedua, dengan catatan kaki. Dan yang ketiga, dengan membandingkan rasio dari seluruh tahun yang dilaporkan. Kalian tahu nggak laporan keuangan memuat apa aja? Ini aku kasih tahu. Yang pertama, ada surat CEO yang berisi mengenai petunjuk jalan perusahaan. Yang kedua, ada laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, arus kas, perubahan posisi keuangan, laporan modal pemegang saham. Yang ketiga, ada catatan kaki. Dan yang keempat, ada penjelasan analisis, biasanya berupa kekuatan dan kelemahan perusahaan tersebut loh. Yang keenam, ada laporan audit independen. Penasaran gak sih sama isi surat CEO? Nih, kali ini aku kasih tahu ya. Yang pertama, ada mengenai penjelasan yang mudah dipahami mengenai apa yang sedang terjadi. Perusahaan sedang menuju ke arah mana, bagaimana cara, beserta alasan dan hal-hal lainnya yang terkait dengan situasi kondisi tersebut. Surat CEO yang baik akan memberikan pernyataan lengkap sebagaimana aslinya, serta minimal dari 15 halaman bahkan bisa lebih loh. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.